Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di OPD obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih dengan orang yang sama, masih bersama dengan Fernanda dan masih dengan tema kita pada hari ini. Nah, Fer, kita lanjutin lagi nih. Selama kamu bersama teman-teman menjalankan bisnis ini, WCC ini, pernah nggak sih ada cerita-cerita lucu? Mungkin cerita-cerita yang cukup memorable nih. Kalau cerita lucu mungkin ini ya, kita harus empat-empatan atau senggol-senggolan sama konten kreator Meta, which is ibu-ibu yang di Facebook. Facebook Pro. Facebook Pro. Jadi memang kita tuh kan harus ngeberikan momen-momen kecil kayak pengantin lagi entrance jalan ke atas panggung, itu kan mereka lagi jalan kan. Fotografer di tengah, dia punya tempatnya tersendiri. Kita nggak bisa juga di belakang mereka karena takut numbur atau gimana. Jadi kita ngambilnya dari kayak pinggir-pinggir jalannya itu, tapi tetap dengan angle yang bagus. Jadi ketika mereka jalan, misi bu, aku maju. Jalan lagi mereka maju kayak gitu. Ya. Jadi kadang tuh ibu-ibunya juga mau nge-live. Jadi aku, maaf ya bu, ngambil kayak gitu. Jadi kayak empat-empatan. Kadang dimarahin juga. Apa sih dek? Pernah tapi? Pernah dia, kenapa sih dek ini? Padahal kan kita juga mau itu, cuma cuek aja. Dia ngeliat handphone aja gitu kali ya. Iya. Biar sama-sama konten. Iya, sama-sama gitu konten. ya. Tapi bedanya kan profesional yang di Iya, hire betul. pengantin. Oh gitu. Paling itu sih, berebutan tempat sama kreator Meta. Facebook Pro. Gak bisa marah. Gak bisa marah, karena ras tetap kuat di bumi. Iya ya? betul, gak bisa. Kalau marah berarti menantang maut. Betul. Berarti begitulah ya yang pernah. Ini kalau lagi apa sih lagi on job ya, lagi ngejob bareng kayak gitu. Ini biasanya hal-hal yang harus diperhatikan dengan sesama kalian, tapi kadang agak sering kelupaan gitu. Ada nggak? Hal-hal yang harus diperhatikan adalah mungkin yang pertama kita tuh biasanya di pagi hari kalau Instagram takeover, selain kita ada non-disclosure agreement sebelumnya sama pengantin, kita tuh harus yang pertama di pagi hari kayak serah terima. Jadi untuk device, karena pengantin akan login di device kita, jadi kita nggak boleh tahu kata sandi pengantin, jadi kita akan kasih HP-nya mereka yang login sendiri di pagi hari. Jadi setelah itu di akhir acara itu pengantin harus logout sendiri. Jadi dia yang memastikan dan kita bantu juga make sure kalau kita nggak bisa lagi login di device ini untuk Instagram kalian. Jadi itu tuh mungkin yang ribetnya adalah takutnya untuk di paginya itu kan hektik kan. Jadi pengantin lagi kadang tuh pasang henna tuh juga di pagi hari kan. Iya betul. Jadi, Mbak tolong Mbak sebentar kayak gitu, masukin Instagramnya dulu terus login make aja sure. sendiri biasanya kan kayak gitu ya. Iya, login aja lah sendiri. Tapi karena takutnya nggak sesuai SOP kita, takutnya nanti menimbulkan sesuatu yang nggak baik di kemudian hari. Jadi memang kita pastiin Mbak aja Mbak yang ini biar kita benar-benar nggak tahu. Paling kayak gitu aja sih yang harus dipastikan dan make sure lagi. Karena yang paling krusial adalah Instagram takeover tadi. Sisanya alhamdulillah oke aja sih. Itu juga ya kalau misalnya untuk para pemirsa opini, khususnya kalau misalnya mau tiru-tiru biasanya kan udah ada usaha ini, nanti yang lain juga buka ikutan. Nah itu harus diperhatikan semuanya, jangan asal snap. Mereka tuh bukan yang asal snap kayak kita biasanya yang opini langsung publish, itu enggak. Jadi memang ada SOP-nya, ada perjanjiannya sama mempelai. Juga tadi dibilang juga ke Fer kalau misalnya untuk login pun bahkan kata sandinya mereka nggak tahu. Iya, kita nggak boleh karena tahu. Kan biasanya para klien ini yang ditakutkan nanti Instagramnya nyangkut gitu-gitu betul. kan. Nggak aman semuanya, itu udah diperhatikan semuanya. Jadi iya yang ditakutkan kayak gitu kan, latah ada bisnis ini buka juga nggak apa-apa, tapi benar-benar harus diperhatikan. Nanti takutnya WCC lain yang namanya jelek. Iya, betul. Namanya citranya nanti terganggu, nggak citra Scholastika lagi. Fer, apa nih suka dukanya selama menjalankan bisnis ini? Ke dukanya dulu deh.
Dukanya adalah yang pasti capek ya kayaknya wajar sih. Apa ya? Kalau dukanya kayaknya seneng aja sih. Mungkin lebih ke Kejar-kejaran waktu kali. kejar-kejaran waktu, ya itu. Dukanya adalah kejar-kejaran waktu dan tadi berhadapan dengan klaster terkuat di bumi. Paling dukanya itu aja sih. Itu termasuk duka Termasuk ya? duka. Karena kayak nggak bisa ngapain, harus pasrah. Iya, harus pasrah. Iya, maaf, Bu. Maaf, Bu. Sedangkan ini adalah tugas ya. Tugas. Nah, kalau sukanya apa tuh? Kan banyak banget nih kayaknya sukanya. Sukanya adalah yang pertama, kalau terkhusus di wedding content creator Happy Ever Snap ya, kita bisa nyalurin hobi sekalian dapetin uang dan juga bareng orang-orang yang kita senengin, yaitu teman-teman. Kalau aku memang menyenangkan kalau udah bareng teman-teman yang satu frekuensi gitu ya, betul. Satu visi misi, menjalankan sesuatu yang mereka juga suka, jadi oke banget. Nah, ini kalau menurut kamu kan ini di luar apa ya, konteks pembicaraan kita tadi, tapi masih nyambung. Kalau menurut kamu Gen Z ini berpotensi nggak sih untuk membuat sesuatu bisnis pekerjaan yang kayak kamu juga dan teman-teman jalanin menjadi sesuatu yang luar biasa? Karena biasanya nih Gen Z ini disangkutkan dengan hal-hal yang kayak sembrono. Betul. Tapi menurut kamu bagaimana nih potensi Gen Z sendiri? Kalau Gen Z terutama yang bidang teknologi ya, kayaknya itu tuh udah mantep banget deh. Contohnya kayak ngedit banner, itu tuh kita udah kayak Gen Z core lah kayak gitu. Gen Z core ngedit video, ngedit itu. Jadi kalau bisa guys, kalau bisa kalian manfaatin aja lah. Karena kan memang beberapa orang bisa ngedit, kayak beberapa orang bisa kayak jadi content creator. Tapi kan nggak semuanya yang bisa komitmen dan juga stay profesional di bidang itu. Jadi kalau misalnya mau bikin Gen Z yang paling bagus menurut aku adalah menjual jasa dengan kemampuan yang kita punya. Oke, jadi lebih baik ya tadi tentang jasa, kemampuan yang punya, manfaatkan teknologi itu ya, kemajuan itu. Jadi jangan sampai kayak Gen Z walaupun tidur di rumah itu rekeningnya ngalir gitu ya. Iya, rekeningnya ngalir, walaupun scroll TikTok. Scroll doang. Katanya ngalir itu poinnya. Itu luar biasa ya. Nah, kalau kamu sendiri ini kalau misalnya one day nih akan bertambah tim lagi, artinya nanti akan menyatukan antara temen dan juga para tim yang baru. Nah, itu menurut kamu akan menjadi suatu PR juga atau ada kualifikasi khusus nih nanti? Tetap jadi PR, tapi kita sudah tindak preventifnya adalah kita dari awal tuh udah ada semacam SOP dan juga kayak tugas masing-masing untuk kamu menghandle ini dan kamu menghandle ini. Nanti ketika kita sudah mencari tim baru, dia pasti sudah dihadapkan dengan tugas yang kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan kayak gitu. Misalnya kayak di Gcam tadi, kalau misalnya kita menghandle tim yang lain, kalau kita butuhnya di Gcam berarti kamu udah fokus di Gcam aja dulu. Oh gitu, oke deh. Ini nanti kalau yang kayak di Gcam gitu akan ada hard copy-nya atau di Google Drive semua? Kayaknya kita soft copy semua dulu, karena memang dokumennya adalah file video foto kayak gitu. Ini kalau di Gcam itu ada paket-paketnya juga ya? Ada yang pakai, ada yang enggak? Atau semua pakai? Semuanya pakai, cuma kuantitas fotonya yang beda. Kalau kualitas kita tentukan yang terbaik, kuantitas foto dan videonya itu yang beda. Oh gitu, ya sesuaiin gitu ya. Oke deh. Terus seru apa sih menurut kamu bisnis yang sedang kamu dan juga teman-teman kamu ini jalanin? 1/10, ya, jadi 1/10 9,5. Oh, 9.5 untuk bisnis kali ini. Untuk bisnis kali ini karena cuan bos. Cuan banget. Apalagi sekarang ya Gen Z dihadapkan dengan beribu-ribu sarjana dan betul. Cari kerja susah. Kalau bisa ya bikin bisnis adalah salah satu jalan keluar lah untuk menghasilkan uang. Karena kita sering ngomong kan, ini siapa sih yang ngide sudah lulus kuliah dan dewasa harus cari kerja, cari uang sendiri. Iya betul. Kok hidup surrealistis ini ya gitu dunia ya. Sibuk banget kayaknya. Sibuk banget, orang mau main kok.
jadi ini untuk membuat bisnis adalah salah satu jalan keluar ya untuk permasalahan yang ada sekarang. Tapi tetap dipikirkan dengan baik, dipikirkan dengan matang kayak. Ini sebenarnya ide udah dari kapan sih sampai akhirnya kalian launching lah bisnis ini? Sebenarnya idenya itu belum lama sih, kayak kita tuh cepat Mbak untuk itunya. Jadi kayak dapat ide kalau nggak salah tuh minggu misalnya kayak minggu lalunya, minggu depannya kita udah langsung bikin semuanya. Kita udah bikin SOP-nya, paketnya, terus mereka dapat apa aja, harganya berapa, dan juga kayak surat-surat kayak yang non-disclosure agreement tadi udah kita siapkan seminggu. Kebetulan kita sat-sat juga, jadi langsung bikin Instagramnya, launching video, dan kebetulan ada teman kita juga yang menikah pada saat itu. Jadi kita bikin, kamu mau nggak kita jadiin sebagai portfolio kita di awal. Jadi kita langsung dapat video dan bisa upload. Jadi kayak supaya lebih orang bisa lebih trusting lah untuk kayak happy after snap. Oh gitu. Jadi angka awalnya waktu temen itu ya. Jadi setelah itu udah banyak tuh yang nanyain. Iya, udah banyak yang nanyain. Sampai katanya ada mau ke Muko-Muko ya? Ada ke Muko-Muko tapi ya kita sesuaiin lah. Kalau misalnya di Muko-Muko kan ada mungkin additional fee atau something, karena realistis kan, ya, betul. Guys. Ya, betul in this economic. Bahaya itu, jadi harus kalkulasiin semuanya. Oke deh, artinya adalah jangan ragu untuk mulai gitu ya Fer ya. Jadi memang sesat-sat itu, jadi kalau ada ide cepet deh dieksekusi ya. Betul. Kalau enggak nanti ide aja itu tinggal. Ide aja, karena kebetulan kan di bidang jasa, jadi modal yang kita keluarkan bisa dibilang sedikit ya. Iya. Jadi maka dari itu yang paling kita jaga adalah kepercayaannya, karena modalnya sedikit, jadi modalnya adalah jasa kita dan kepercayaan. Tuh, karena bergeraknya juga di bidang jasa tadi. Oke deh. Nah, Fer boleh dong sampaikan kepada para Gen Z nih yang biasanya bingung dengan mau ngapain, cari kerja bagaimana, ini dengan peluang yang ada, dengan teknologi dan mengandalkan diri sendiri ya. Itu bisa menciptakan sesuatu kayak kalian. Boleh sampaikan semangatnya, salurkan untuk para Gen Z yang ada di sana. Guys, buat seluruh Gen Z yang ada di Indonesia, yang ada di Bengkulu, yang ada di semuanya. Jadi kalau bisa kita selalu bilang in this economic semuanya harus dipikirin. Jadi kalau bisa menghasilkan uang dengan apa yang kamu suka, dengan hobi kamu, dengan teman kamu, ayo lakuin sekarang. Mulai. Jangan sampai idenya jadi angan-angan aja. Jadi kalau bisa langsung one step forward setelah dapat ide, kita launching lah bisnis apa yang kamu pikirin semuanya. Oke deh, thank you Fer. Oke, thank you so much Mbak. Karena hari ini udah mau hadir di sini, udah mau cerita-cerita juga. Semoga lancar terus bisnisnya. Salam ke teman-temannya yang menggemaskan itu. Oke, Mbak kabarin kalau mau pakai kita. Udah pakai jasa kita. Aduh, ya tunggu aja ya kabarnya. Oke, siap. Oke deh. Nah pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Terno Fadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.